Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini ada pertanyaan lagi dari sahabat-sahabat CKS yang ada di luar negeri. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini diantaranya yang banyak juga pertanyaannya nih. Yang pertama, apa hukum halal haramnya makanan itu tidak sama ketika di negara mayoritas Muslim dan negara yang mayoritas non Muslim? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Jazakumullah khairan kepada sahabat-sahabat CKS yang berada di luar negeri. Semoga Allah melindungi antum semua di sana. Pertama, bahwasanya ulama dan agama kita telah mengatur binatang-binatang yang boleh dimakan. Di antaranya adalah sebagaimana sabda Rasul ketika ditanya tentang air laut. Maka Rasul mengatakan tuhuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Airnya suci dan hewannya juga halal untuk dimakan. Masya Allah. Apapun jenis hewannya. Yang kedua, adapun binatang yang ada di darat, maka yang pertama ketika binatang itu tidak bertaring, tidak berkuku, ya, dan bukan binatang buas. Ya. Itu sangat sederhana sekali dan itu berlaku kaidah itu di negara mayoritas ataupun minoritas dia tinggal di satu tempat tersebut. Jadi sama ya, Tad? Jadi sama saja seperti itu. Itu aja ya. Oke, nomor 2, Tad. Apakah halal memakan makanan selain makanan laut yang tidak ada label halalnya? Iya. Masalah label halal ataupun tidak itu bukan berarti makanan itu tidak boleh dimakan. Ya, sebenarnya yang berada di mayoritas negara Muslim seperti kita tidak perlu ayam itu nanti dilabeli dengan label halal karena ayam sudah halal. Ya, begitupun juga di luar negeri. Mungkin kalau di luar negeri bisa saja ya diberlakukan seperti itu agar orang-orang Muslim itu lebih tentram, lebih nyaman ketika memakan makanan yang sifatnya halal secara hukum asalnya ayam tadi. Tapi pertanyaannya, apakah ini dicampur dengan daging yang haram ataupun tidak? Maka dengan adanya label itu mungkin lebih menenangkan, lebih menenteramkan. Jadi selama itu ayam dan kita hukum secara zahirnya saja, itu ayam, oh berarti halal. Daging sapi, oh itu halal. Daging domba, maka tidak perlu lagi dipertanyakan walaupun itu tidak ada label halalnya. Ya. Tapi biasanya ada perbandingannya dengan pemotongannya ya, Tat, ya, dengan baca. Kalau pemotongan itu terlalu terlalu menyulitkan. Antum tidak perlu kalau ini itu makanan kemudian tanya di mana terletak tempatnya. Paham. Ya, nyusahin orang dan menyusahkan diri kita. Paham, Bang. Ini ada yang lagi ketiga, Tat. Apakah halal memakan makanan yang halal seperti ikan laut akan tetapi dimasak di tempat yang sama dengan tempat masakannya dengan babi? Ya. Teman-teman yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini juga yang kemudian pernah ditanyakan oleh Abu Tha'labah Al-Khusani radhiyallahu ta'ala anhu. Ia bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna bi ardi qaumin min ahli kitab, sesungguhnya kami ini berada di satu wilayah, satu tempat di mana di sana ahlul kitab. Ya, di kalangan orang Yahudi dan orang Nasrani. Maka dia mengatakan, afana qulu fi aniyatihim, apakah kita ini boleh memakan di tempat bejana-bejana mereka, yang bekas mereka? Apakah bejana itu tempat masaknya ataupun juga piring-piringnya? Maka kata Rasulullah SAW, la ta'kulu fiha, tidak boleh makan di situ, ya. Kecuali memang tidak ada, illa an la tajidu ghairaha, kecuali memang kamu tidak ada lagi, ya, kita makan nggak ada lagi, nggak ada lagi tempatnya, nggak ada lagi bedanya, kecuali itu. Maka dengan satu syarat kata Rasul. Apa syaratnya? Faghsiluha wa kulu fiha, cuci dulu, baru kemudian boleh makan di atasnya. Tapi kalau piring-piring ini sudah jelas pasti dicuci. Ini yang menjadi masalah nanti bejana yang ada di dalam. Maka kita secara hukum zahirnya saja. Hukum zahirnya apa? Orang kalau sudah masak, mau masak lagi maka pasti dicuci. Maka dengan begitu tadi kata Rasul, kalau tidak ada maka diperbolehkan dengan syarat apa? Faghsiluha
itu dengan Iya. mencuci dulu. Oh, ini ada yang keempat juga, Tad. Iya. Apakah halal memakan makanan ikan laut dan ketika ia disajikannya tersentuh oleh telapak tangan yang sudah menyentuh daging babi tanpa membasuh tangan lebih dahulu? Iya. Ini memang sulit untuk dihindari bagi para koki Iya, ya yang ada di luar yang sana. masak di luar sana mungkin Betul. penyajiannya tempatnya sangat ramai sekali sehingga untuk mencuci tangan, untuk bejana dan lain sebagainya itu menyulitkan bagi dia. Betul. Ya, sehingga teman-teman yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita kembali kepada hukum yang kita makan. Yang kita makan. Yang kita makan itu adalah makanan dari binatang, dari ikan-ikan yang halal, maka kita boleh memakannya. Adapun nanti bersentuhan atau tidaknya si pembeli, si yang makan, maka apa? Dia tidak tahu. Tidak tahu. Kecuali dia yang seorang yang masaknya. Itu yang dihukumi. Nah, dia yang masaknya. Artinya masaknya gini. Dia seorang muslim, masak dengan kokinya dengan orang non-muslim dan dia mendapati seperti itu. Nah, itu gimana? Dari bentuk kehati-hatiannya tentunya karena tadi syarat dari Rasul itu harus mencuci dulu, maka bagi dia sebaiknya untuk dihindari makan di situ. Ya, artinya harus cuci dulu, ya, dan itu sudah dibersihkan baru dia boleh makan. Adapun seorang pembeli dia tidak tahu, kan nggak boleh masuk ke dapurnya. Oh iya iya. Ya, maka dihukumi dan hukum asalnya. Asalnya jadi nggak boleh. Oke, ada yang terakhir, Tat. Apakah halal memakan makanan halal atau ikan laut yang disajikan di restoran yang juga menyajikan makanan daging babi sehingga bisa kita yakini bahwa makanan kita dimasak di tempat yang sama di tempat masakannya daging babi tadi? Iya, itu kembali kepada hadis Abu Tha'labah Al-Khusani. Oh, sama saja. Ya, dia tadi masaknya masak ikan. Iya. Ini babi. Otomatis tempat masaknya dan tempat piringnya juga dipakai yang sama. Sama. Tapi syaratnya apa tadi kata Nabi? Harus dicucikan dulu. Oh, gitu. Nah, ketika sudah dicucikan, karena hukum asalnya kan tidak boleh. Kalaupun tidak ada lagi, memang saya mau beli, ya. Kalau mungkin pembeli ya bisa saja, tolong saya gantikan sama yang lain. Kalau bisa yang baru, bisa apa tidak? Kan? Itu tergantung SOP dari restorannya. Tetapi misalnya tidak bisa, maka kalau kita misalnya sudah ke tempat situ, sudah ada makanan, sudah ada itu piring, gelas dan sebagainya, itu bisa dipastikan sudah dicuci. Adapun yang ada di dapur, maka kita itu di luar kemampuan kita, kembali kepada hukum asalnya, bahwasanya makan di tempat bejana yang di sana bercampur antara daging yang halal dengan yang haram, maka syaratnya tadi satu, yaitu dicuci terlebih dahulu.